Ya, halo selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan sistem ganjil genap di sejumlah gerbang tol. Hal tersebut guna mengatasi kemacetan di wilayah ibu kota Jakarta. Bagi pengemudi yang melanggar dapat dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 2 bulan, denda atau paling banyak denda senilai Rp500.000. Guna mengatasi kemacetan ibu kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan sistem ganjil genap di 28 gerbang tol. Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menyatakan pengemudi yang melanggar dapat dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan. Selain di 28 gerbang tol, peraturan ganjil genap juga berlaku di 26 titik di jalanan ibu kota Jakarta. Sebelumnya hanya ada 13 titik, setelah diperluas 13 maka menjadi 26. Sama seperti hari-hari sebelumnya, jadwal aturan penerapan ganjil genap di jalanan Jakarta terbagi dalam 2 sesi. Pada pagi hari dimulai pada pukul 6 hingga pukul 10. Sementara sore hari berlaku pada pukul 4 sore hingga 9 malam. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah ruas jalan yang sudah diterapkan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan bermotor. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada Jalan Pintu Besar, kemudian Gajah Mada, Hayam Wuruk, Majapahit, Medan Merdeka Barat, Muhammad Husni Tamrin, Jenderal Sudirman, Sisi Mangaraja, kemudian Panglima Polim, Fatmawati, Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, Tomang Raya, kemudian S. Parman dan Gatot Subroto. Dan selanjutnya ada beberapa jalan lainnya, MT Haryono, kemudian Rasuna Said, Panjaitan, Jenderal Ahmad Yani, Jalan Pramuka, Salemba Raya, sisi barat dan timur, kemudian Keramat Raya, Stasiun Senen sampai dengan Jalan Gunung Sahari. Jadi ya beberapa ruas jalan yang diterapkan kebijakan ganjil genap untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di wilayah DKI Jakarta. Dan untuk membahas tema kita hari ini, ganjil genap guna atasi kemacetan di wilayah ibu kota, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Masdes Arofi. Beliau adalah Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Masdes. Selamat pagi, Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Pak. Baik, Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini terkait dengan penerapan ganjil genap. Mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut begitu. Sebenarnya apa sih yang mendasari penerapan kebijakan ini dan efektivitasnya di lapangan, Pak Masdes? Baik, tentu yang mendasar atau secara umum adalah pertimbangan kami tentang Pemprov DKI yang menerapkan kembali perluasan ganjil genap adalah tentu terkait dengan mulai menormalnya kembali aktivitas berbagai kegiatan yang menggunakan alat transportasi ya, kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda 4. Karena sebagai dimaklumi seiring dengan status PPKM level 1 akhir bulan lalu, ke WFO telah berlaku 100%, sehingga banyak pada umumnya bekerja telah menggunakan kendaraannya kembali untuk menuju ke tempat kerja. Dengan demikian tentu hal ini menimbulkan kepadatan yang bertambah dari sebelumnya. Sebagai gambaran, sebelum diberlakukannya perluasan ganjil genap, ini kami garis bawahi perluasan ganjil genap ya Mas, karena sebenarnya ganjil genap ini sudah ada. Betul. Yang dari 13 ruas jalan itu, ini sekarang diperluas kembali menjadi yang tadi disampaikan di layar 26 ruas itu. Nah, sebelum ada perluasan menjadi 26 ruas tadi itu, rata-rata jumlah volume lalu lintas di jalan-jalan
utama DKI Jakarta itu di kisaran 119 sampai 120 ribu kendaraan per hari. Nah, setelah pemberlakuan WFO 100% itu meningkat sampai dengan 131 sampai 132 ribu kendaraan per hari. Artinya ada peningkatan kurang lebih 10 sampai 11%. Nah, ini juga terasa lebih padat di berbagai jalan dan simpang di DKI Jakarta. Oleh karena kita mencoba menerapkan suatu treatment untuk pembatasan pergerakan tersebut dengan paralel memberikan opsi kepada penambahan kapasitas layanan angkutan umumnya. Harapannya sebenarnya bukan untuk membatasi pergerakan saja, tapi berharap ada perpindahan sebagian pelaku perjalanan ke angkutan umum. Nah, dalam 3 minggu berjalan ini, kan kita berlakukan kemarin sosialisasi tanggal 6 Juni. Seminggu belum ada sanksi tilang, baru seminggu kemudian tepatnya pada tanggal 13 Juni, yang sampai saat ini kurang lebih sudah berjalan 3 minggu, ini sudah diberlakukan tilang oleh bersama jajaran kepolisian. Sedikit banyak ada impact-nya, yaitu jumlah kepadatan volume lalu lintas tadi itu turun di kisaran 125 ribu atau kurang lebih sekitar 5,2%. Nah, bersama dengan itu jumlah penumpang angkutan umum juga bertambah. Jadi ini yang mendasari situasi kepadatan lalu lintas di ibu kota, kemudian kita terapkan perluasan ganjil genap. Demikian. Baik, tapi kalau kita lihat dengan efektivitas turun sekitar 5% dibandingkan sebelumnya, antara 120 ribuan kendaraan per hari, Anda melihat apakah ini menjadi suatu langkah yang tepat begitu, Pak Masdes, untuk mengatasi kepadatan lalu lintas? Karena memang WFO sudah full begitu, sementara aktivitas kendaraan bermotor ini hampir semuanya datang dari segala penjuru ke Indonesia, mengingat ke wilayah DKI Jakarta, mengingat ini adalah pusat bisnis begitu, Pak Masdes. Iya, memang kita akui belum semuanya beralih mengarahkan seperti yang kita harapkan ke angkutan umum, karena memang sepeda motor tidak termasuk yang dikenakan peraturan ganjil genap. Sehingga boleh jadi juga ada beberapa masyarakat itu sebagian yang dia beralih ke sepeda motor. Itu ya konsekuensinya, karena secara regulasi sepeda motor termasuk yang dikecualikan dari ganjil genap. Namun demikian, walaupun belum bisa sepenuhnya, artinya belum bisa mengatasi kenaikan kepadatan yang 10-11% tadi, baru setengah yang bisa kita kendalikan. Namun kami pikir itu masih optimis, harapannya misalkan bisa bertambah. Karena kalau sama sekali tidak dikendalikan, diberlakukan perluasan ganjil genap itu, berdasarkan data terdahulu juga, pada saat sama sekali pernah ganjil genap ditiadakan, itu potensi trafiknya semakin padat, bisa mencapai 150 ribu sampai 160 ribu kendaraan per hari di satu ruas jalan. Dan ini grafik itu ya sudah kita lihat dari tren yang lalu, fluktuatif. Kalau ada pelonggaran tidak dilakukan GG, itu akan meningkat pesat jumlah kepadatan. Baik, tadi Anda katakan juga adalah peningkatan dari sisi pelayanan angkutan umumnya. Dan seperti apa yang sudah disiapkan begitu, terutama untuk daerah-daerah ataupun ruas jalan yang dikenakan kebijakan ganjil genap nih, Pak Masdes. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar, Pak Masdes. Dan pemirsa, tetap di tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik. Itu dia kalau kita lihat dengan upaya mengatasi kepadatan lalu lintas di wilayah DKI Jakarta. Tapi alternatif lain begitu kalau kita bicara mengenai ganjil genap, sudah ada tidak dalam roadmap penanganan kemacetan lalu lintas di Provinsi DKI Jakarta ini, Pak Masdes? Ya, skema besarnya penanganan persoalan transportasi Jakarta, kita ada 4 prioritas. Pertama, memang kita mengutamakan itu adalah yang non motorized transport. Dalam hal ini kita kembalikan kepada basicnya, setiap pergerakan mendasar dari kita adalah pejalan kaki. Jadi memang dalam beberapa tahun terakhir ini Gubernur berikan guidance arahan kepada sejajaran Pemprov DKI-nya, khususnya mengenai transport ke Dinas Perhubungan, kita mengutamakan pengembangan pedestrianisasi. Sehingga dalam tahun-tahun terakhir sudah lebih 300 km trotoar yang diperlebar. Nah, ini untuk mensupport kenyamanan pejalan kaki agar tidak sedikit-sedikit maunya naik kendaraan bermotor. Sehingga
berjalan menuju halte atau shelter atau terminal angkutan umum terdekat. Yang kedua, menggunakan sepeda Oke. sebagai kendaraan juga yang ramah lingkungan. Kemudian angkutan umumnya, angkutan umum seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada MRT, LRT, Transjakarta beserta dengan feeder-feedernya. Nah, yang terakhir justru kita terbalik. Yang terakhir adalah memang kendaraan pribadi, yang pribadi mobil dan motor. Jadi mungkin sebagian masyarakat agak aneh melihatnya kalau pelebaran trotoar satu sisi jalannya tidak lagi ditambah dengan signifikan. Karena memang kita prioritasnya adalah mengutamakan pergerakan jalan kaki, sepeda, dan angkutan umum. Oke, Demikian. itu dia. Yang menjadi Ya. roadmap kenapa sekarang lebih banyak pedestrian, masyarakat yang mereka berjalan kaki ataupun bersepeda itu mendapat tempat yang paling utama begitu ya dalam sistem Ya. transportasi di wilayah DKI Jakarta begitu ya Pak Masdes. Betul. Oke, Betul. ini juga Demikian. menjadi pengetahuan bersama nih untuk pemirsa IDX Channel terkait dengan skala prioritas transportasi di wilayah DKI Jakarta yang tadi utama adalah memang yang non kendaraan bermotor atau pejalan kaki, kemudian pesepeda, kemudian baru angkutan umum dan terakhir justru adalah kendaraan pribadi baik mobil maupun motor begitu ya Pak Masdes. Terakhir Pak, Demikian. optimisme Anda untuk penanganan kemacetan lalu lintas di wilayah DKI Jakarta ke depan apa saja nih kira-kira? Ya, sebenarnya lebih kita coba lihat kondisi yang fair. Sebenarnya beberapa capaian ya, yang melihatkan sebenarnya orang luar gitu ya, Yes. untuk menilai kan. Jadi kita memang juga beberapa tahun terakhir ini kan mendapat apresiasi bahkan dari organisasi-organisasi internasional untuk upaya-upaya memberikan transportasi yang lebih baik. Oke. Seperti ya, termasuk ada indikatornya. Terakhir kemarin baru kami menerima juga dari TomTom Internasional, itu traffic index itu, peringkat kemacetan kita dulu kan dari peringkat 4 dunia tahun 2017, terus turun. Sampai terakhir itu kita sudah peringkat 67 tahun lalu. Jadi terus turun. Memang mungkin ada yang mengatakan dengan COVID gitu ya. Tapi survei internasional itu juga dilakukan di lebih dari 400 kota sedunia juga. Jadi sama di kota-kota lain juga mengalami COVID pandemi, ada pembatasan perjalanan, tapi indikator dan parameter sama. Tapi untuk itu mereka melihat upaya-upaya Pemprov DKI untuk pengembangan transportasinya cukup signifikan, oleh karena kita juga mengapresiasi. Nah, ini yang memacu kami untuk terus lebih inovatif lagi, upaya-upaya untuk memberikan performa transportasi yang lebih baik ke Jakarta ke Baik, depannya. Pak Masdes, ditunggu nanti inovasi berikutnya untuk menangani kemacetan ataupun kepadatan lalu lintas di wilayah DKI Jakarta, tentu dengan kebijakan yang ramah ya tentu bagi masyarakat. Terima kasih banyak Pak Masdes atas waktu yang Anda sempatkan dan salam sehat Pak Masdes. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan SPR 3, pilihan investasi berkah tiada henti. Sesaat lagi.